Kita mau buat isiannya ya. Tadi isian sudah kita baca belum resepnya? Jadi isiannya tadi belum kita sebutin ya. Iya masih biasa, nggak boleh pakai. Tidak, masalah itu nggak boleh pakai sikat bersihinnya. Tidak pakai sikat kan? Sudah kasih tahu kan? Nah sudah. Sekarang kita untuk isian 100 gram udang, 3 gram garam, masukinlah ke choppernya. Masukinlah. 100 gram udang, 3 gram garam, 3 gram kaldu, 1 gram merica, 30 gram es batu, masukinlah seluruhnya, tidak apa-apa. Chopper sampai halus. Kalau banyak nggak boleh ini masukin garam di awal ya. Ini karena dikit tidak apa-apa lah. Kalau banyak nanti dia nggak bagus. Dah jadilah. Ini sudah hidup berarti. Udah. Coba buka. Ini karena ada kelamaan di luar tadi ya, jadi dia agak lembek. Agak lembek tuh, lihat tuh. Kita kasih araginan dikit sendok. Tapiokanya nggak usah lah, nggak enak pakai tapioka. Pakai itu aja, rumput laut aja lah. Coba sesendok agak full karena dia agak lembek. Sudah, nggak usah di blender lagi, kita nggak usah di blender, kita mixer aja dalam situ. Dalam situ lah mixernya. Ini singkirin dulu mesinnya tuh. Singkirkan. Nah, kita mixer dalam situ lah. Mixer dalam situ lah. Usah pakai tapioka lah, nggak enak nanti. Rasa originalnya tuh nggak dapat. Ya. Dicacah juga tidak apa-apa sih udangnya. Dikasih kaldu jamur sudah enak. Yuk. Iya. Kenceng dah. Udah, kalau udah kenceng sudah, jadilah. Pindahin ke mangkok. Mangkok yang kecil aja lah, yang itu mangkok pink ini boleh. Itu mangkok kecil itu. Mangkok bening juga boleh. Karena sedikit kan cuma. Kalau banyak pakai baskom. Buat pangsit ikan, kita buat menu toko pempek branded. Nah, pakai spatula kecil kalau mau benar-benar keambil. Ini isiannya aslinya nggak lembek kayak gini ya. Ini karena udah kelamaan tadi di luar. Kalau dia dari seger tadi dia nggak lembek, dia kejel kok. Kita sisihkan terlebih dahulu. Kalau kita buat kulitnya, nah sisihin, masuk kulkas dulu lah, biar nggak tambah parah. Harusnya dia kalau dia seger tadi nggak lembek kayak gini, kenceng kok. Sekarang makanya kita selalu sedia pati kentang atau ekstrak rumput laut merah ya, supaya apa yang kita kerjakan tetap jadi walau apapun yang terjadi, nggak batal cuma karena kelamaan udangnya di luar lembek, nggak tetap jadi. Sekarang kita mixer, mumpung ada itu,
Ada itu, nggak apa-apa di situ, nggak apa-apa. Kita masukin ini mana? Ini yang dari biangnya, tunjukin dulu. Ini kesalahan yang sering terjadi, kita perbaiki ya. Jadi sering terjadi di teman-teman kursus ketika mereka mencampurkan biang dengan ikan, mereka tuh masukkan biangnya ke adonan ikan. Coba kasih tahu contoh yang salah. Adonan ikan mana adonan ikan? Adonan biang mana? Kesalahan itu adalah ketika biang dimasukkan ke dalam adonan ikan. Masukkan coba. Jangan masukin beneran, pura-pura aja. Tuh, itu salah. Lalu di mixer. Terus laporan, "Mbak, ini kok nggak nyatu-nyatu ya? Lama banget nyatunya, makanya aku buat pempek itu jadi berongganya besar banget." Nah, itu karena salah. Yang benar itu adonan biang duluan. Masukkan adonan biang ke itu, ke blender. Yang benar itu adonan biang. Apa sih fungsi biang sebenarnya? Biang itu fungsinya pertama untuk memudahkan teman-teman membentuk. Karena kita ini mau buat pangsit, kulit pangsitnya dari ikan, kita kan pengennya mudah kan bentuknya, makanya kita pakai biang. Lalu fungsinya apa? Memadatkan tapi tidak membuatnya kejal. Nah, kalau misalnya biangnya lembek, fungsi biang itu untuk memadatkan adonan itu gagal dong. Fungsi biang itu sebenarnya untuk apa? Untuk memudahkan membentuk. Jadi cocok sekali untuk teman-teman yang baru belajar buat pempek tapi kesulitan membentuk. Pertama, belajarlah dari dos, pempek dos. Lalu belajar dari buat pempek biang. 1 bulan aja jualan pempek biang, itu udah pinter buat pempek. Kalau dia bener-bener gak bisa, karena dia terlatih ya, namanya dikerjakan secara terus-menerus. Dan ini sudah kami buktikan dengan training karyawan. Udah, sekarang masukkan 1 sendok makan adonan ikan, atau pakai itu aja Bapak spatula, kira-kira sendok makan. Lagi, ya masukin. Nah segitu masukin. Kita mix ya. Jadi ingat adonannya, adonan biang, terus ikannya sedikit aja. Mix sampai halus, sampai menyatu. Waalaikumsalam Mbak Elva Diana. Oh, kecepatan rendah dulu. Matiin. Tambah lagi 1 sendok. Jadi masukinnya sedikit-sedikit. Ini kencang banget nih ikannya. Lagi. Mix lagi. Jadi jangan terbalik ya. Jangan ikan yang dimasukkan biang, tapi dalam biang itu dimasukkan ikan. Kalau terbalik fungsinya tidak terpenuhi. Apa sih tujuannya buat ini? Tujuannya kan untuk memadatkan, memudahkan membentuk. Matiin. Matiin, lihat adonan. Tuh, lihat kan lebih padat ya. Ini adonan aslinya, ini adonan padat. Masukkan lagi. Yuk. Kecepatannya boleh ditinggiin. Coba lihat, matiin. Sekarang kita cek, udah nyatu belum? Nih. Menyatu itu seperti ini ya teman-teman. Kalau masih ada bongkah-bongkahan, itu tandanya belum menyatu. Dan kalau teman-teman memasukkan biang ke dalam adonan ikan, itu biasanya tidak akan bisa menyatu. Pasti masih berbentuk bongkah-bongkah. Alhasil pempeknya gagal. Ini kita nggak buat pempek, ini kita buat pangsit. Tapi tekniknya sama. Kalau teman-teman memaksakan, alhasil apa yang kita harapkan dari adonan akhir nanti? Dia lebih mudah dibentuk, tidak lengket, lebih padat, tapi juga hasilnya tidak kejal, tidak keras, ya. Yuk sekarang masukkan seluruh ikannya ke dalam situ. Ayo, angkat dulu. Enggak, ini seluruh masukkan. Colok lagi, di mixer lagi. Ini kita main masak-masakan, tapi nanti jadinya beneran enak. Aduh, jadi lapar. Bisa intip resepnya di postingan awal. Coba mixer seluruhnya. Kecepatan rendah dulu ya. Ingat ya, mau mixer pakai apapun, mau pakai mixer besar, mixer kecil atau mixer sedang, mixer dengan kecepatan rendah dulu, baru tinggi ya. Udah, matiin.
Mister kecepatan tinggi sebentar. Udah matiin. Nah, lihat hasilnya. Tara, lihat nih, hasilnya kenceng banget. Nah, inilah tujuan dari kita memakai yang tadi, supaya adonannya lebih kenceng banget. Dengan lebih kenceng, otomatis adonannya akan mudah dibentuk. Dengan mudah dibentuk, kita bisa buat kulit pangsit. Bayangin aja, ini harus kita gilas loh, dan harus kita pipihkan, terus kita bentuk. Gimana kita mau bentuk kalau nggak kita padatkan seperti ini? Terus kalau kita maksa masukin sagu banyak-banyak, jadinya kan malah nggak karuan, kejel. Ya, masukkan lagi kembali ke mangkoknya, lalu kita tambahkan tapioka. Isiannya kan sudah kita buat nih, buat pangsit ikan, menu populer yang lagi tren di toko pempek branded yang harganya lebih tinggi daripada Taekwon dan model, dan tentu rasanya juga lebih enak bagi yang suka. Udah, sekarang kita masukkan tapiokanya berapa tadi? 70 ya? Ini nggak apa-apa pakai 100 ini. Boleh, nggak apa-apa. Ini berapa? 70? Mana tapiokanya lagi? Ini apa yang di situ? Tapioka bukan? 70, pas lah, gabungan dua itu pas. Udah, sekarang kita masukkan tapiokanya. Buat pangsit ikan. Masukkan seluruhnya, jangan ragu-ragu. Aduk, adon balik. Aduk sampai benar-benar rata. Terus kita simpan sebentar biar dia mudah benar-benar padat dan mudah dibentuk ya. Kita lanjutkan buat kuahnya. Soalnya kalau sudah jadi itu biasanya makannya tuh nggak sabaran. Makanya kita sabar-sabar dulu buat kuahnya dulu. Nah, nanti pas kuahnya udah mateng, ininya juga udah mateng, jadi pas banget. Masih ada tapiokanya. Simpan dulu ya, kita siapin buat kuahnya ya. Kita matiin dulu ya, nanti kita sambung lagi, kita siapin wajannya. Kita mau nyiapin dulu untuk masak kuahnya, mana wadahnya. Nah, tutup dulu ya, nanti kita sambung buat kuahnya.